Kalian tahu nggak, kebakaran itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan karena hal kecil seperti mematikan kompor. Nah, benar banget. Menurut data, bakaran di pemukiman itu bisa terjadi karena korsleting listrik, ya kelalaian, kebocoran gas. Nah, biar kita semua aman, yuk kita pelajari selengkapnya. Yang paling sering itu gas bocor, tinggal dicek. Perhatiin juga kalau selang atau regulatornya udah tua. Terus jangan lupa, colokan listrik yang menumpuk atau kabel yang rusak itu juga bisa memicu terjadinya korsleting. Dan ingat, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena dari api kecil bisa jadi besar jika terkena bahan yang mudah dibakar. Kalau api mulai muncul, pertama, jangan panik, cari jalan keluar paling aman. Kalau ada yang tebal, Tutup hidung dan mulut pakai kain yang basah. Lalu, jalan dulu. atau pernapas supaya kita nggak hirup oksigen beracun. Kalau masih aman, jangan lupa matikan listrik dan cabut aliran gas. Tapi kalau apinya sudah besar, jangan lupa segera keluar dan cari bantuan. Jangan pakai lift ya, gunakan jalur biasa atau tangga darurat. Setelah keluar, cari tempat yang aman seperti jalan yang besar atau lapangan. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan yang kita singkat sebagai APAR. APAR memiliki beberapa bagian. Yang pertama, safety pin atau pin pengaman. Lalu ada lever atau tuas. Ada handle atau pegangan. Pressure gauge atau pengukur tekanan. Hose atau salang. Nozzle atau corong. Dan yang terakhir ada information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe APAR. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yaitu water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai klasifikasinya. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting pada para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Kemudian tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Kemudian, angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung APAR dengan menekan tuasnya. Lalu, kibaskan corong APAR untuk mengatur arah semburan hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu simpan APAR pada tempatnya. PAS, standar operasional prosedur penggunaan APAR, umumnya dikenal dengan singkatan PAS, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, dan yang terakhir sweep, kibaskan secara merata hingga api padam. Halo teman-teman, selanjutnya kita di sini akan simulasi pemadaman api menggunakan karboni yang tujuannya untuk memadamkan api kecil secara sederhana dan aman. Sebelum kita melakukan simulasi, pastikan alat dan bahan kita sudah siap. Yang pertama ada karung goni yang sudah dibasahi atau bisa dengan handuk. Langkah pertama, kita bisa menyiapkan karung goni, air, dan juga ember seperti ini. Pertama-tama kita ambil karung goninya, dan juga pastikan karung goninya ini semuanya sudah basah ya teman-teman. Karena karung goni ini kan bahannya tebal dan juga bisa menahan api yang nanti akan dititikkan api simulasi. Pastikan semuanya basah ya. Selanjutnya ada langkah sederhananya. Yang pertama, pastikan karung goni benar-benar basah. Lalu yang kedua, pegang ujung karung goni dengan kedua tangan. Ketiga, tutup api dengan karung goni yang basah sesuai dengan arah angin. Wah, menarik sekali ya. Kenapa harus karung goni atau handuk basah?
Jadi teman-teman, kenapa harus karung goni? Karena karung goni yang memiliki bahan tebal dari serat alami. Jadi karung goni ini tanpa oksigen bisa api pun juga padam. Tapi teman-teman, bahwa metode ini hanya untuk api kecil seperti kompor gas, bahan minyak, atau api kecil lainnya seperti itu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kesimpulannya, gunakan karung goni basah, Tutup dari arah depan dan ikuti arah angin. pastikan karung goni benar-benar basah, utamakan keselamatan dan segera minta bantuan. Kebakaran dapat dicegah, tapi kalau terjadi, harap tenang dan pelajari langkahnya agar bisa selamatkan banyak nyawa. Waspada kebakaran. Kenali sumber bahaya untuk keselamatan keluarga.